teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini saya akan melakukan analisa candle lagi, analisa candle demi candle. Dan screenshot ini adalah beberapa candle saya juga melakukan trading di sana, di sini. Jadi nanti video live tradingnya akan saya juga sertakan di link di bawah deskripsi video ini ya. Ini sebagai pembelajaran saja. Dan di sini waktu yang saya gunakan untuk trading adalah 20 menit saja. Oke, kita bahas dulu ini analisanya. Di sini saya mulai dari ini ya, bearish engulfing ini ya. Dan setiap candle ini sudah saya kasih nomor dari 1 sampai 20 ya. Ini time frame-nya 1 menit, jadi sekitar 20 menit. Bukan sekitar ya, tapi 20 menit. Dan saya mulai di engulfing ini. Saya mulai buka IQ option di engulfing ini, dan di nomor 1 itu adalah candle bullish ya. Dan kalian tahu bahwa IMA berada dalam posisi yang mendatar seperti ini, IMA besar 100 dan 200, maka ini kategorinya adalah ranging market ya, dan area yang cukup berbahaya. Dan nomor 1 ini adalah bullish ya, tapi bullish yang ada wick atas, wick bawah, dan sebelumnya di sini terlihat ada yang namanya downtrend, di mana ada 3 candle bearish. Jadi ketika candle nomor 1 ini juga tidak close melebihi dari 50 EMA garis kuning dan 20 EMA yang juga ada di sana, maka ini bukanlah bullish engulfing yang layak untuk kita tradingkan. Karena kenapa? Satu, dia ada tren ke bawah ya, dan kedua, posisinya ini lagi ranging, dan ini bisa jadi semacam retracement saja. Dan ternyata benar, candle nomor 2 ini adalah candle yang namanya bearish ya, candle bearish. Tapi saya tidak trading di sini ya. Candle bearish, dan candle bearish ini menembus yang namanya, bukan menembus sih, close ya, close-nya di bawah dari 100 EMA ini. Dan ini kalau ada model seperti ini berarti yang namanya fake breakout ya, fake breakout, tapi di ranging market. Hati-hati menggunakan fake breakout seperti ini ya, apalagi ada EMA yang saling berdekatan. Tapi kalau kasusnya seperti ini EMA yang cukup besar, dan di sini ada bearish engulfing ya, dan 100 EMA ini bisa kita gunakan sebagai sebagai acuan untuk open posisi ya. Tapi kita harus mengusahakan open posisi di atas ya, atau di 50%. Kenapa 50%? Karena ini kondisinya ranging ya. Jadi di sini saya open posisi sell, tapi nanti bisa dilihat di video di live trading ya. Saya open posisi sell di sini. Tetapi saya waktu itu open posisinya karena lagging ya. Karena lagging ini tepat ditaruh di 100 EMA ini ya. Padahal saya kliknya agak di atas, agak di atas sedikit. Nah, sehingga di sini bisa, kalau mau open posisi sell bisa di sini, tentunya pakai 50%. Dan setelah itu muncul candle bullish ya, bullish seperti ini, posisinya di ranging market, wick atasnya panjang. Ini artinya ini bukanlah candle retracement ya.
bukanlah candle retracement, dan bearish engulfing ini dinyatakan gagal. Bearish engulfing gagal, kenapa? Karena muncul candle seperti ini, dimana seharusnya dia memunculkan candle bearish atau retracement yang memang tidak menembus lagi ini ya, 50% atau 100 yen. Ya, tapi kalau di live market kita kadang tidak berpikir ke sana ya. Tapi kita latih supaya kita bisa berpikir ke arah analisa ini ya, sehingga kedepannya kita akan lebih cepat dalam memproses data. Oke, itu bearish engulfingnya gagal. Jika ada candle seperti itu, apalagi kondisinya ranging, maka untuk candle ini kita tidak bisa pastikan ya, karena bisa jadi ini bearish ataupun seperti ini ya, bullish ya. Jadi kalau ini bullish berarti ini bukanlah retracement, dan karena marketnya berdekatan ke 100 dan 50 atau 50, maka di sini terjadi yang namanya sedikit ranging ya, ranging. Kemudian setelah itu terbentuk yang namanya pola Morningstar ya. Di sini Morningstar terbentuk karena ini dikonfirmasi bukan retracement. Kenapa begitu? Karena ini bullish seperti inverted bullish hammer ya. Dan untuk candle selanjutnya kita bisa open posisi buy. Tentunya jika di 30 detik pembelian dia memasuki area ini, area support dari 100 EMA, karena dikonfirmasi di sini oleh yang namanya pattern Morningstar. Tapi kalau tidak dapat, maka jangan ya, di sebelum 30 detik pembelian. Dan di sini saya sebenarnya open posisi sell juga, tetapi saya open posisi sell di di 50 EMA ini, tepat di sini, dan memang profit. Tetapi ini bukanlah contoh trade yang baik ya. Karena kenapa? Karena ini selamat karena entry aman saja ya. Dimana pada saat live ini analisa saya terjadi dua candle retracement ya, dimana candle nomor 4, candle ini tidak menembus ini. Artinya di sini ada resisten, jadi sehingga saya bisa open posisi di sini. Tapi sekali lagi ini tipis banget ya, profitnya tipis banget, dan tidak disarankan untuk open posisi sell di market seperti ini. Pilih open buy, tapi di sini pada saat ini open buy tidak dapat kesempatan ya. Tapi jika nanti di market yang lain mungkin kita mendapatkan kesempatan di sebelum 30 detik pertama, maka kita bisa open posisi buy. Ini sekedar sekedar saran ya. Kemudian lanjut di nomor 5 itu candlenya sebenarnya seperti tidak menembus ekor ya, tidak menembus ekor sebelumnya. Nah ini seperti hammer bullish ya, dan tapi dia tidak close di bawah di atas dari 50 EMA. Jadi jika seperti saya pernah bilang sebelumnya, jika ada EMA flat dan price tidak menembus 20 atau 50 EMA, maka kemungkinan dia akan strong down seperti itu. Di analisa terdahulu ya, nomor berapa itu saya lupa, dan ini kasusnya terjadi lagi seperti itu, dimana 50 dan 20 ini tidak ditembus dengan baik. Setelah candle nomor 5 ini jangan dulu open posisi ya, karena kita tidak tahu apakah ini akan terjadi penembusan atau ke bawah ya. Kita tidak tahu, kita tunggu di nomor 6 ini, itu tidak bisa open posisi. Kemudian muncul candle nomor 6 itu. Nomor 6 itu tentu saja dia mendapatkan rejection ya, atau rejeksi, penolakan dari
round number ya. Ini round number yang signifikan ya, 5600. Jadi round number 00. Maksudnya di belakangnya 00. Jadi dan ini candlenya juga tidak menembus yang namanya 50 EMA dengan signifikan atau dengan kuat ya, dengan tekanan seperti itu. Ini bisa dilihat di pergerakan candle di video live trading ya. Jadi dia tidak menembus 50 EMA. Nah, dan juga dia close-nya di area sini, area resisten. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai stall ya. Di sini price sudah stall, dan kenapa stall? Karena posisi EMA ini yang membuat dia seperti itu. Oke. Kemudian di candle nomor 7 ini sebenarnya kita bisa ambil posisi ya. Tetapi saya pada saat itu kurang melihat dengan baik ya. Saya baru melihat setelah videonya jadi. Jadi di sini tuh tapi tipis sekali ya. Tipis sekali di detik terakhir sebelum detik 30, di detik 28 ya. Di sini ini di detik 28 ada yang namanya tekanan rejeksi atau reject ya dari round number ini. Dan kita bisa sebenarnya open posisi sell di sini ya, karena reject ini. Karena candle sebelumnya ini kita anggap sebagai stall. Tapi di sini saya tidak entry. Nah, bagi kalian mungkin nanti yang belajar tentang reject ya, rejeksi atau rejection atau penolakan ya, bisa nanti lihat di videonya. Nanti saya akan usahakan upload video live trade dan juga analisanya ya. Jadi biar belajarnya lebih mantap lagi. Oke, itu nomor 7. Nomor 7 itu candlenya, kalau kita bisa berpikir cepat ya, candle 6 dan 7 itu sudah membentuk pola yang namanya tweezer ya. Tweezer bottom, tweezer top atau tower top, itu ada yang menyebut ya. Pokoknya seperti itulah tweezer ya, kalau bagi saya tweezer. Dan di sini sebenarnya bisa open posisi sell karena pada saat di sini ini ada tekanan kuat ke bawah yang menembus dari 100 EMA ya. Dan tekanannya ini tidak mendapatkan reject dari 100 EMA. Jadi jika ada pergerakan seperti itu, bisa dipastikan dia melakukan penembusan ya. Dan bisa ikut sell, tapi entry aman tidak ada ya. Jadi ini sebagai saran saja, bisa open posisi sell di sini. Tapi pada di live trade saya tidak open posisi di sini. Kemudian di sini sebenarnya bisa open posisi sell ya. Tapi saya di sini pada saat live ini saya tidak lihat ya. Ini sebenarnya area support yang sangat penting ya dengan candle seperti ini. Tetapi pada saat itu saya melihat di sini ada 200 EMA. Jadi price-nya ini close di 200 EMA, dia tidak menembus ya. Jadi saya berpikir juga kemungkinan ada fake breakout ya. Bukan fake breakout ya, tapi kemungkinan terbentuk seperti candle apa itu namanya ya, kebalikan dari dark cloud cover, piercing ya, pola piercing kemungkinan terbentuk di sini. Jadi ini kemungkinan seperti bullish seperti itu bisa jadi ya, tapi saya ragu di sini. Jadi saya tidak open posisi. Tetapi bagi yang jeli ya, saya tidak jeli pada saat itu. Di sini ini area support ya. Sebelumnya support yang lumayan ya, karena dengan ekor dari hammer. Ekor dari hammer seperti ini adalah indikasi dari support yang cukup kuat. Dan jika ditembus oleh candle seperti ini dengan pola tweezer ini dalam kondisi yang ranging,
Ini bisa dipastikan tekanannya lumayan kuat, dan di sini sebenarnya ada yang namanya rejection. Kalau kalian melihat di detik, kira-kira detik 10 ya, 15, di sini ada gerakan rejection. Dan kenapa ini bisa valid, rejection ini? Kita juga harus sadar bahwa EMA 200 ini sudah lama mendatar ya. Jadi dia sebenarnya sudah lemah karena posisinya tidak lagi mengarah agak ke atas seperti ini. Jadi jika posisinya di 0 derajat ini, posisi dari 100 IMB sudah di 0 derajat. Kalau diukur sudut ya, sudah datar ya. Jadi dia kemungkinan akan gampang ditembus, artinya sudah lemah. Dan di sini ada rejection, sebenarnya bisa open posisi sell di sini. Dan di sini membuktikan bahwa EMA 200 sudah ditembus dengan cukup signifikan ya. Dan ini juga dikategorikan candle penembusan ya, candle nomor 8 dan 9. Ini juga penembusan. Tetapi ini sekali lagi jangan bisa open posisi sell, tapi jika dia sampai di sini ya. Tapi ini pada saat ini melihat nomor 9 ada ekor juga. Dan ekor ini kemungkinan bisa jadi buyer ya, karena habis menembus dari 200 IMA dengan cukup kuat ya. Artinya di sini sudah down dan downtrend sudah lumayan lama ya. Kalau di 5 detik ini udah lumayan lama, dan kemungkinan retracement bisa terjadi. Nah, candle nomor 10 adalah candle retracement. Ciri dari candle retracement ini biasanya pergerakannya ini dia ke atas, dia ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas. Ini dalam waktu yang naik turunnya itu lama ya. Jadi di sepanjang 1 menit itu dia hanya naik turun seperti itu. Nah, itu bisa dikategorikan candle retracement. Sehingga candle selanjutnya bisa open posisi sell. Open posisi sell karena kenapa? Ini juga tidak melebihi 50% dari body candle ini ya. Jadi dalam trading itu banyak sekali ya yang harus dipikirkan dalam waktu sekitar 30 detik ya. Jadi kita harus biasa ya. 50% tidak ditembus, ini ada penembusan, ini datar, kemudian ini candle naik up and down, naik turun jadi retracement. Jadi bisa open posisi sell. Di sini ada trend ya. Oke, seperti itu. Dan muncul candle bearish nomor 11. Candle nomor 11 ini sebenarnya harus menjadi candle nomor 11 ini sebenarnya harus menjadi candle penerusan ya. Tapi di sini dia membentuk pola penerusan yang gagal. Kenapa gagal? Karena pola penerusan biasanya dia bisa merah, hijau, dan di sini merah. Kenapa gagal? Karena dia close-nya di atas dari opening retracement. Ya. Close-nya di sini. Jadi untuk open posisi sell di sini atau ikut tren itu meragukan ya. Dan dia juga tidak membuat low. Jadi masih ragu-ragu. Nomor 12 candlenya seperti itu. Apakah dia dikonfirmasi gagal atau tidak? Kalau doji seperti itu ya, doji bukanlah konfirmasi dari kegagalan sebuah penerusan ya. Jadi pola penerusan 3 candle itu kalau dikonfirmasi hanya doji, konfirmasinya ini bukan candle bullish. Kalau di sini bullish berarti kemungkinan di sini ada dua lagi, ada konsolidasi ataupun ada yang namanya retracement ke 200 atau fake breakout ya. Jadi itu probabilitasnya lebih tinggi fake breakout. Tapi kalau doji begini nomor 12 ini ragu juga ya.
karena ini bisa jadi membentuk retracement saja ya. Dan selanjutnya apalagi saya jelaskan saja langsung. Dan di sini dia membentuk pola penerusan yang gagal juga, pola penerusan gagal. Ya, tergolong gagal. Kenapa? Karena di sana ada stall ya. Dan sebelumnya setelah doji nomor 12 kita juga ragu ya. Ragu mau open posisi sell atau buy. Takutnya kalau buy nanti dia bullish ya. Bearish. Kalau sell nanti kalau buy nanti dia bearish seperti ini. Dan 3 candle ini 11, 12, 13 juga membentuk lagi pola penerusan ya. Jadi di mana di sini ada candle merah, kemudian doji, kemudian candle merah ya. Jadi tapi di candle nomor 13 ini spinning top ya. Jadi spinning top itu sangat ragu-ragu ya. Tapi pada saat live trade saya di sini open posisinya di sini ya. Saya mau open di sini. Open posisi buy di support dari wick doji ini, ekor doji. Dimana sebelumnya juga di sini ada ekor candle ya. Karena ekor doji ini mengkonfirmasi support. Kenapa saya buy di sini? Karena di sini saya melihat pertama ini indikasinya dia gagal ya penerusannya. Kedua, konfirmasinya doji. Ya, pada saat itu saya berpikir bahwa wick dari doji ini bisa diandalkan untuk open posisi buy walaupun trennya down ya. Karena kalau dia sukses, dia harusnya di sini bearish besar ya. Tapi karena dia doji, jadi ekornya ini bisa saya andalkan. Saya kliknya di tepat di ekor doji, tapi karena lagging ya sekali lagi, saya ada di sini di agak sedikit ke atas dari wick doji dan di sana masih tipis sekali ya, walaupun profit tapi tipis dan tidak disarankan untuk diikuti ya. Tapi kalau bisa di wick doji bisa, boleh. Kemudian nomor 14 muncul candle seperti itu. Jadi di candle 11, 12, 13 ini kalau kita jeli dia akan membentuk lagi yang namanya pola penerusan ya. Pola penerusan di sini di candle ini. Tetapi konfirmasi penerusannya adalah candle ini 14. Ternyata dia adalah memang meneruskan, dia sukses. Tetapi di sini kesuksesannya tidak terlalu sukses ya. Jadi dia membentuk lagi spinning high wave. Ya. Jadi di sini kita bisa berpikir bahwa di sini ada SSR yang kuat dan candle ini stall ya. Dua candle ini adalah konfirmasi dari stall atau satu candle ini. Di mana candle 14 ini tidak melebihi wick dari candle 13. Tapi dia masih membuat yang namanya low ya. Membuat low baru walaupun kecil di nomor 14. Tapi di sana saya ragu ya untuk open posisi sell atau penerusan tren karena siapa tahu bisa terjadi stall dan di candle 15 ini bisa bullish. Dan ternyata di candle nomor 15 kita tunggu. Nah, ini seperti bearish hammer ya. Dan sebenarnya ini sangat bagus sekali ya candlenya teman-teman. Tapi saya kenapa pada saat itu saya lewatkan karena saya tidak fokus ya. Dan baru setelah analisa saya menyadari. Jadi kemungkinan nanti ke depan kita harus mencari candle-candle seperti ini. Ciri-cirinya apa yang ini membuat ini bagus? Satu, di sini ada yang namanya trend ya. Di sini ada penembusan 200 IMA. IMA besar 200 yang ditembus itu artinya perlu tekanan yang besar juga untuk menembus. Dan kalau dia tidak mengkonfirmasi fake breakout di sini di area ini, maksudnya fake breakout dia batal menembus, berarti dia melanjutkan trend ya.
Tetapi di sini kita lihat bahwa di sini ada candle stall ya. Candlenya meragukan ya. High wave, spinning top seperti itu. Jadi seharusnya di sini harusnya ada yang namanya pembalikan atau bullish candle ya. Kalau dia memang trend downnya ini masih tidak kuat atau sudah tidak kuat. Karena ini candlenya spinning top, high wave, jadi indikasi tidak kuat juga ada seperti itu. Tapi ternyata setelah candle stall ini yang harusnya bullish besar, malah dia candlenya bearish hammer ya. Jadi itu adalah tekanan baru. Di sini muncul tekanan baru dari SSR ini, di mana artinya tekanan ini penembusan 200 IMA tekanannya kuat ya, karena SSR tidak bisa bertahan di sini. Nah, disinilah sebenarnya open posisi yang sangat-sangat probability-nya tinggi, atau sekitar 80% ya. Dan di sini juga dikonfirmasi kalau dilihat di live trade ada rejection di detik 15 atau detik 10 ya. Ya, sekitar itu. Saya lihat di sini ada rejection. Ya. Jadi bagi kalian yang ingin belajar tentang rejeksi atau penolakan dari SSR, itu bisa lihat di video live trade ya. Nah, di sini nomor 16 hasilnya bearish seperti itu. Dan candle nomor 15 ini, bearish hammer ini adalah merupakan candle penembusan dari SSR. Oke. Kemudian candle nomor 16 apakah bisa? Ini jangan ya, karena bisa jadi ini ya seperti ini doji, karena dia ada ekor atas, ada ekor bawah juga sedikit ya. Jadi candlenya ini tidak terlalu kuat. Kemudian nomor 18 kemudian nomor 17 kita tunggu dan hasilnya doji ya, doji yang benar-benar doji. Dan dua ekor ini sebenarnya membuat doji seperti ini ya, doji seperti ini. Ekor bawahnya jika ada ekor wick atau ekor candle yang lain, ini sebenarnya menjadi support yang lumayan kuat, sama seperti di sini ya. Yang saya pakai di sini open posisi buy. Tapi sekali lagi ini entry-nya harus benar-benar fokus ya, karena bisa jadi ketika support disentuh ini atau ini, dia bisa sangat refleksnya sangat cepat ya, atau gerakan candlenya sangat liar. Jadi bisa jadi di sini akan dibawa pada entry point yang berbahaya. Oke, lanjut ke nomor 17 doji. Dan saya tidak yakin di sini membentuk yang namanya morning star ya, tetapi saya tunggu di nomor 18, dan nomor 18 ini menghasilkan candle bullish tetapi doji ya, bullish doji. Dan bullish doji ini tidak melebihi wick dari doji sebelumnya ya. Jadi ini masih meragukan. Dan pola ini adalah pola penerusan juga ya. Kenapa? Karena di sini ada bearish candle, kemudian ada doji dan ada doji. Tapi di sini dojinya saya ragu karena ini kemungkinan buyer atau seller. Dan saya tunggu di nomor 19. Jadi apakah nomor 19 benar-benar pola penerusan yang sukses ataupun gagal? Ternyata nomor 19 menghasilkan candle high wave ya, high wave, dan high wave merupakan konfirmasi kegagalan dari penerusan ya. Kenapa? Karena dia tidak mampu sampai di ekor dari doji nomor 18, doji bullish. Artinya di sana bisa jadi kehilangan momentum ya. Dan setelah nomor 19 ini saya entry buy di support ya, tentunya di doji dari nomor 18. Di doji ini saya entry di sini buy. Karena saya berpikir bahwa ini adalah pola penerusan yang gagal dengan konfirmasi candle ini. Maka di sini saya open posisi buy. Oke, itu adalah akhir dari trading. Jadi saya open posisi 1, 2,
3, 4 ya, 4 open posisi, dan open posisi nomor 3 itu loss ya, karena sekali lagi itu entry saya kurang aman di sana. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang tentang chart ini ya. Dan kalau di review, ini adalah pola ranging kemudian downtrend ya. Pola ranging downtrend ini bisa dicari pada saat adanya downtrend ya. Di sini ada downtrend dan price mulai melakukan ranging atau jarak antara EMA sudah mulai menipis dan EMA 200 ini sudah mulai sudutnya 0 atau datar ya. Ketika ada penembusan, ini bisa area ini bisa dipakai untuk mencari pola-pola seperti ini. Pola stall gagal, muncul hammer, ini bisa jadi ya. Dan pola retracement bisa jadi dipakai. Tapi pola ini high wave, spinning top jangan. Bisa dipakai juga support ya. Tapi supportnya agak berisiko karena melawan tren. Di sini juga. Tapi kalau di sini dikonfirmasi bahwa momentum sudah hilang karena sampai ke sini dia tidak bisa. Candle bearish ini harusnya sampai sini. Jika penerusan ini sukses. Penerusan dari pola 16 17 18. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang analisa candle. Nanti untuk live trade-nya, dimana saya lakukan trade sebelum screenshot ini, jadi bisa dilihat di link deskripsi di bawah ini atau nanti videonya juga saya upload. Oke teman-teman, semoga bermanfaat penjelasan saya dan saya ucapkan salam trader.